Sobat Muda Kuskupan Larantuka. Hari ini jumpa lagi bersama saya Moni Dan saya Rian. Kita akan menuju ke Pulau Lembata untuk mengikuti minggu ketiga KTK Seorang Muda dengan tema Keluarga Katolik dipanggil untuk menciptakan generasi baru. kita akan ketemu dengan narasumber-narasumber kece dan juga anak muda OMK Dekanat Lembata. Oke, ikuti kami. Sudah sampai di Lembata di pelabuhan Pulau Leba. Kita mau kemana, Moni? Ini kita akan ketemu sama teman-teman OMK Dekanat Lembata dan ada romo pastor parokinya. Siapa dia? Pasti teman-teman penasaran toh. Nanti kita akan ketemu sama romo pastor paroki dan sudah ada teman-teman OMK Yang mengantar kami ke sana. Oke. Jadi siap untuk KTKS minggu ketiga Siap. ya? Oke. Siap. Mari kita berangkat. Kuskupan Larantuka. Hari ini sudah ada Moni, Rian, Kak Manis, dan juga Kak Nongki. Kita ada di mana, Kak Manis? Kita ada di gereja Paroki Kristus Raja Wangatoa. Dan hari ini kita akan bertemu dengan Romo Wen selaku pastor paroki dari gereja Kristus Raja Wangatoa ini. Kenapa kita harus ketemu Romo Wens hari ini? Kita akan bincang-bincang untuk KTKS minggu ketiga dengan Romo Wen dengan tema apa, Moni? Keluarga Katolik dipanggil untuk menciptakan generasi baru. Oke, sekarang kita akan berangkat ke pastoran tempat Romo Wen berada. Ayo. Ayo sobat muda, ayo. Jadi teman-teman, sekarang kita sudah ada di rumah pastoran paroki Wangatoa dan kita akan Bertemu dengan Romo Wen untuk berbincang-bincang. dengan Romo Wens untuk topik minggu ketiga. Ayo. Romo, selamat siang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Silakan duduk. Romo, ini teman-teman dari Komisi Kepemudaan. Mereka berbincang-bincang dengan Romo. Oh ya, silakan. Jadi saya Moni dan Rian, kami perwakilan dari Komisi Kepemudaan Kuskupan Larantuka. Pada hari ini kami datang ke sini mau bertemu dengan Romo Wens selaku pastor paroki dari paroki Kristus Raja Wangatoa. Nah, di sini nih kita akan berbincang-bincang bersama Romo, kakak mereka, teman-teman muda terkait tema minggu ketiga KTKS kita, yaitu keluarga Katolik dipanggil untuk menciptakan generasi baru. Ya, Romo, bisa untuk 30 menit sampai 45 menit ke depan kita bersama Romo hari ini? Boleh. Oke, terima kasih Romo. Jadi hari ini merupakan kebanggaan untuk saya dan kalian yang bisa hadir di sini di Lembata jauh-jauh dari Larantuka. Kita disambut oleh teman-teman muda kita. Tadi cukup panas juga cuacanya, tapi ya syukur kita sudah sampai di sini Romo. Jadi untuk minggu pertama ini kita mengambil tema keluarga Katolik dipanggil ya Romo, dipanggil untuk menciptakan generasi baru. Kita melihat bahwa ada kata keluarga Katolik di sini. Nah, yang ingin kami pertanyakan kepada Romo, sebenarnya apa yang menjadi dasar dari
panggilan keluarga Katolik sendiri Romo. Mungkin Romo bisa menjelaskan kepada kami, khususnya kaum muda yang ada di Keuskupan Larantuka. Baik teman-teman, Moni, Krian dan juga teman-teman OMK. Kebetulan di sini juga ada Pak Paul dan ibunya, ya, dan Pasangan suami istri. ya, pasangan suami istri muda. Ini ketua OMK Dekina di sini. Ya, kita tempatkan, kemudian Ibu Melvin juga aktif dalam kegiatan OMK. Kebetulan mereka ada di sini. Nanti sebentar kita boleh libatkan mereka juga dalam pembicaraan kita terkait dengan tema ini. Oke, siap Romo. Baik, terima kasih Monik untuk pertanyaan ini. Memang keluarga Katolik dia tentu hidup itu dibangun di atas dasar. Kalau kita bilang dasar pertama memang cinta kasih sebenarnya. Keluarga itu dibangun di atas dasar cinta kasih. Tapi di sisi tertentu sebenarnya itu prinsip utama dari membangun keluarga adalah itu keluarga itu dibangun dari persekutuan hidup antara seorang pria dengan seorang wanita yang dengan bebas menyatakan menyerahkan diri satu sama lain dalam keluarga, dan persekutuan itu berlangsung seumur hidup. Ya, seumur hidup. Kalau dari kitab suci sebenarnya itu Yesus sendiri sudah mengatakan itu dalam Matius bab 19 ayat 6 itu sudah dikatakan bahwa mereka itu bukan lagi dua melainkan satu, dan apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ya, saya pikir itu prinsip pertama yang harus dipegang oleh setiap keluarga. Lalu kemudian dalam proses mempersiapkan keluarga kita juga melihat rujukan kepada kitab hukum kanonik. Ya, dalam kanon memang tidak bisa lain, kita harus merujuk pada kanon. Teristimewa pada kanon 1055 itu ditekankan di sana tuh setiap keluarga Kristiani atau keluarga Katolik itu dibangun dan persekutuan hidup sebagai suami dan istri, dan persekutuan hidup pria dan wanita itu engkau persekutuan yang monogam, iya monogam dan tak terceraikan, atau indissolubilitas. Nah, dua kata ini sebenarnya penting. Itu prinsipnya itu sangat mendasar untuk dipegang oleh keluarga. Jadi monogam itu berarti seorang pria dan seorang wanita itu menyatakan diri itu bersatu sebagai suami istri selamanya, itu seumur hidup. Apapun alasan itu bisa dipercaya. Sama dengan yang berikut adalah prinsip itu tak terceraikan atau indissolubilitas. Jadi keluarga membangun persekutuan kasih itu seumur hidup, dan tidak ada kuasa manapun di dunia ini yang bisa memisahkan atau menceraikan, kecuali oleh kematian. Itu yang kita tahu bersama, kecuali oleh kematian. Nah, kemudian ada dokumen-dokumen lain. Ya, kalau dari Paus Yohanes Paulus II dalam anjuran apostoliknya yang berjudul Familiaris Consortio, itu di sana tuh sudah dinyatakan bahwa ya, keluarga itu tidak hanya merupakan gambaran gereja. Jadi keluarga tidak hanya menjadi gambaran gereja, tapi keluarga itu sendiri, ya, dalam arti relasi hidup antara suami dan istri itu sendiri sudah menjadi gambaran yang nyata dari gereja itu sendiri. Dalam arti lebih lanjut itu keluarga itu tidak hanya ya menjadi tempat ya keselamatan itu dinyatakan, tapi keluarga itu sendiri juga ya bertugas untuk membuat keselamatan itu bisa dirasakan dulu oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, dia tidak hanya menerima rahmat keselamatan, tapi mereka juga harus berjuang untuk membagi rahmat keselamatan itu sendiri. Ya. Jadi saya pikir ini beberapa hal mendasar, ya, prinsip-prinsip yang mesti dipegang oleh keluarga dalam membangun hidup berkali Kristiani. Romo, ini keluarga Katolik diikat dalam satu sakramen namanya sakramen perkawinan. Di situ ditekankan adalah sakramen perkawinan yang suci. Apa sih dasar dari sakramen perkawinan keluarga Katolik itu sehingga ia disebut suci?
Maka semestinya itu semua keluarga Kristiani yang sudah dipersatukan dalam ikatan perkawinan itu semua keluarga itu sudah dinyatakan suci atau keluarga itu sudah dikuduskan, ya, dikuduskan oleh sakramen itu sendiri. Ya. Jadi Allah ya, dalam sakramen pernikahan itu justru sudah mengangkat hubungan antara suami dan istri antara pria dan wanita itu ke tingkat ilahi. Dan hubungan suami dan istri itu dia tidak hanya menggambarkan hubungan manusia yang biasa, tapi justru menggambarkan atau menjadi tanda hubungan antara Kristus dengan gerejanya atau hubungan antara Allah dengan umatnya, ya, hubungan kasih yang bisa dilepas. Memang dalam implikasi lebih jauh kita akhirnya mengatakan bahwa hubungan antara seorang suami dan istri itu bukan hanya mereka dua saja setelah itu. Jadi sudah menjadi 3 orang nanti suami dan istri, lalu juga Allah yang hadir di dalam keluarga. Jadi mereka harus menghayati hidup demikian. Mereka bukan hanya mereka berdua sebagai suami istri saja, tapi justru di dalam hubungan mereka itu Allah juga hadir di sana dalam Yesus Kristus. Saya pikir demikian untuk soal keluarga ini, bagaimana keluarga Katolik itu dinyatakan sebagai keluarga yang dikuduskan dalam sakramen perkawinan. Jadi Romo sedikit mempertegas apa yang dikatakan Romo tadi, berarti yang menjadi dasar kesucian panggilan keluarga Katolik itu sendiri, karena dalam perkawinan itu ada keterlibatan Allah yang ambil bagian terhadap suami istri itu, sehingga dapat dikatakan sebagai suci, ya kurang lebih gitu ya Romo ya. Oke, berarti di sini mungkin saya ingin mendapatkan tanggapan dari Kakak berdua sebagai pasangan muda ya, terkait apa yang dikatakan Romo tadi. Mungkin Kakak bisa langsung saja. Baik, Romo, dengan dasar penjelasan Romo tadi tentang keluarga Katolik yang suci, maka saya dan istri saya sebagai keluarga yang baru, apa yang harus kami lakukan untuk menjaga kesucian sakramen perkawinan? Untuk pertanyaan dari Om Paul dan Ibu sebagai keluarga muda, ini tentu juga untuk keluarga-keluarga muda kita dan juga tentu keluarga-keluarga yang sudah matang dan dewasa dalam hidup perkawinan. Hal pertama untuk menopang kehidupan keluarga, kesucian hidup keluarga itu adalah kehidupan doa. Bagaimana membangun hidup doa yang baik dalam keluarga, dan itu menghadirkan selalu pengalaman akan Allah dalam pengalaman rohani di dalam keluarga. Kemudian hal yang kedua, dari dokumen-dokumen kita Amoris Laetitia itu juga dikatakan bahwa selain doa, ya, tapi juga bagus kalau keluarga itu menghayati spirit doanya itu dalam kehidupan sehari-hari, dan itu terbawa dalam pengalaman kasih, yaitu saling mengasihi, saling melengkapi, saling berbagi, juga saling memaafkan ya, dalam pengalaman itu sebagai keluarga. Jadi kesucian itu dibangun secara seimbang dari pengalaman spiritual, kemudian dibawa ke dalam kehidupan konkret tentang pengalaman yang terkait dengan kehidupan berkeluarga. Bagaimana Bapak? Kurang lebih dapat refleksi dari Romo. Oke, siap, mantap. Oke Romo, itu saya bisa tanya sedikit nih. Boleh. Kebetulan minggu lalu itu kami ada katekesi dalam keluarga. Kemudian ada satu pesan, dia bilang begini Romo, bahwa keluarga Katolik menciptakan generasi baru itu adalah satu misi yang tanpa akhir, gitu Romo. Kira-kira saya belum terlalu paham gitu. Kira mungkin Romo bisa beri kami penjelasan lebih dalam tentang misi itu. Itu saja Romo. Terkait panggilan keluarga untuk menciptakan generasi baru sebagai sebuah misi yang tak berakhir. Sebenarnya itu cita-cita itu muncul dari Bapak Uskup untuk melihat bagaimana generasi baru itu dia bisa lahir dari keluarga yang sungguh-sungguh kaya dengan nilai-nilai iman, tapi juga nilai-nilai moral, sampai akhirnya itu menghadirkan generasi baru yang juga memiliki militansi yang baik untuk gereja, punya dedikasi dan juga pengorbanan hidup untuk gereja, tapi juga untuk masyarakat. Memang Bapak Uskup sendiri menggagas
menciptakan generasi baru itu 20 tahun ke depan. Itu sebenarnya itu suatu waktu yang tidak ada batas, terus berjalan ya, 20 tahun, kemudian generasi berikut 20 tahun terus. Karena memang cita-cita ini besar untuk menghasilkan generasi yang betul-betul berguna untuk gereja dan juga untuk masyarakat. Nah, untuk keluarga ya, keluarga muda, dan juga adik-adik UMK yang nanti akan menyiapkan diri juga. Sebenarnya proses ini berjalan menyiapkan generasi ini kan. Terus sebagai keluarga memang sudah menyiapkan generasi itu mulai dari proses kehamilan. Ya, Pak Uskup selalu menekankan itu. Mulai dengan proses kehamilan itu keluarga-keluarga sudah memperhatikan generasi kita itu. Karena itu sudah menjadi harapan. Ya. Lalu kemudian dia lahir, ya dirawat dan dibesarkan sampai dia menjadi dewasa, ya, sama seperti adik-adik yang menjadi OMK, kemudian nanti berputar terus menikah, lalu akhirnya juga menjadi ruang baru untuk menghasilkan generasi baru juga. Dan ini sebuah proses yang harus berjalan dengan penuh tanggung jawab. Setiap keluarga bertanggung jawab untuk menghasilkan generasi-generasi yang sungguh-sungguh diharapkan oleh gereja kita. Ini 20 tahun ke depan terus berjalan. Kita tidak punya batas waktu, ya, terus berjalan ke generasi-generasi yang akan datang. Romo ini terkait generasi baru sebagai kita sebutlah brand. Ya, dari perwataan yang mau diajarkan oleh Bapak Uskup tentang keluarga menciptakan generasi baru melalui panggilan tadi. Bagi kami yang anak muda, kira-kira apa sih ini kutipan kitab suci yang cocok untuk menggambarkan keluarga menciptakan generasi baru? Kalau terkait dengan teks kitab suci untuk konteks keluarga menyiapkan generasi baru, kita bisa ambil teks tentang Yesus berada di bait Allah ya, di umur 12 tahun. Ya. Itu kita bisa lihat di teks Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Ya, cerita tentang Yesus pada umur 12 tahun di bait Allah. Teks ini ya, sebenarnya itu sudah melukiskan peran Yusuf dan Maria sebagai orang tua yang setia sebenarnya memperhatikan, mendampingi Yesus sebagai orang muda sebenarnya. Ya, Yesus sebagai orang muda di umur 12 tahun. Jadi mereka membawa dia ke Yerusalem. Nah, itu sebenarnya itu juga cara mereka menanam nilai. Ya, karena Yerusalem itu untuk mengikuti acara keagamaan. Dan itu sebenarnya sudah cara orang tua mendidik dan menanam nilai itu kepada anak. Ya, apalagi Yesus berusia 12 tahun itu usia-usia muda. Dan mereka sebagai orang tua, mereka menunjukkan tanggung jawab mereka. Yesus dan Maria, mereka bertanggung jawab untuk menanam nilai tadi, tapi juga bertanggung jawab juga untuk menciptakan generasi. Ini sebenarnya untuk kita, ini untuk keluarga, ya, untuk keluarga dan juga adik-adik sebagai orang muda. Ya, peran yang sama sebenarnya keluarga memainkan juga di dalam keluarga. Sebagai orang tua, kita sebagai keluarga juga seperti Yosef dan Maria, kita juga bertanggung jawab menanam nilai ini, nilai iman, hal rohani di dalam keluarga. Itu kan sudah ditanam sejak anak dari usia ini sampai dia berkembang terus. Lalu kemudian sebagai orang muda, kita juga belajar dari Yesus bagaimana dia juga setia berada di dalam rumah Bapaknya. Itu suatu pengalaman iman, pengalaman rohani untuk kita sebagai orang muda. Ya, di tengah kesibukan, ya, dengan berbagai hal, kita juga mesti memberikan waktu kita atau kesempatan kita yang baik untuk juga berada di dalam bait Allah, yaitu simbol perjumpaan kita dengan Allah, itu simbol kehidupan rohani kita. Ya. Jadi kalau berada di rumah Tuhan itu tidak hanya dalam gereja ya, di tempat-tempat doa yang lain saja. Ketika pandemi ini gereja tutup, tapi sebenarnya kita bisa ke tempat-tempat lain juga ya Romo, untuk menanamkan iman dalam diri kita kaum muda ini ya. Termasuk di sini juga sebenarnya Romo. Pastoran. Jadi memang ini konteks sudah khusus. Yeah. Di tengah pandemi COVID ini kita tidak
tidak bisa hadir bersama di gereja, memang di rumah dia itu sudah menjadi gereja rumah. Ya, kita keluarga-keluarga punya altar sendiri, dan orang tua orang tua mendampingi anak, kemudian orang-orang muda juga mesti mencari waktu yang bagus untuk bisa berjumpa Tuhan di rumah, di pengalaman doa di rumah, atau juga di tempat-tempat doa kita yang ada buah dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Romo, Iya. tadi mungkin Romo sudah jelaskan banyak terkait dengan kitab suci. Kami sebagai UMK ada sedikit bertanya tentang di zaman milenial seperti sekarang ini, apakah ada toko-toko yang bisa kami jadikan panutan di era seperti sekarang ini yang sesuai dengan tema katekis kita hari ini? Baik, terkait dengan tokoh muda atau orang muda yang bisa menjadi teladan bagi orang muda di era milenial ini, sebenarnya ada satu nama yang baru-baru dibeatifikasi, itu Carlo Acutis. Itu sebenarnya itu tokoh yang luar biasa di kita, sangat inspiratif. Ya. Dia di usia 15 tahun itu sudah menderita sakit. Dan sebagai orang muda itu kan sebenarnya itu dia betul depresi. Tapi dengan imannya dia akhirnya mempersembahkan sakitnya itu kepada Tuhan. Ya, luar biasa. Kemudian dia juga mengembangkan devosi pada Ekaristi Kudus. Bahkan dia masih juga mempersembahkan, dia punya keahlian ya di bagian IT. Ya, kemudian dia mempromosikan devosi kepada Ekaristi Kudus, Ekaristi Maha Kudus itu melalui channelnya. Dan dia juga memiliki cinta yang khusus, yang sangat mendalam kepada Bunda Maria, sangat kuat dengan devosi dan berdoa rosario, luar biasa. Jadi dia tidak hanya mengembangkan ilmunya, tapi dia juga menopang dirinya yang sakit, dengan pengalaman sakit, dengan membangun kehidupan rohani. Dan saya pikir di era kita ini tokoh-tokoh seperti ini betul-betul menjadi inspirasi yang luar biasa untuk anak-anak muda kita, untuk adik-adik dan juga anak-anak muda kita pada umumnya. Memang kita tidak hanya memperhatikan hal-hal yang bersifat jasmani saja, tetapi seperti Carlo Acutis, kita bisa mendedikasikan bakat, talenta kita untuk kepentingan gereja. Tapi juga kalau ketika kita mendapat tantangan atau kesulitan, dia memberi kita teladan juga bagaimana kita mempersembahkan kita punya kesulitan atau problem itu kepada Tuhan melalui doa kita. Ya, dan juga membangun kehidupan rohani. Di era sekarang ini kita butuh juga kekuatan ini sebagai fondasi kehidupan rohani kita. Terima kasih untuk jawaban yang super ini ya, memberi inspirasi untuk kita anak-anak muda ya. Ya, kurang lebih jangan jadi seperti Carlo Acutis, tapi nilai-nilai iman yang diajar dan itu harus kita tanamkan ya, seperti itu. Siap? Oke Romo, terima kasih untuk bincang-bincang yang luar biasa hari ini. Saya dan Munib akan segera kembali ke dalam Tuka. Kami ingin mendengar pesan-pesan dari Romo untuk kami UMK di 3 Dekenat ini. Untuk orang muda di 3 Dekenat di Keuskupan ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa gereja sesungguhnya itu ada di pundak kita. Generasi 20 tahun ke depan, generasi baru sesungguhnya juga ada di pundak kita. Maka persiapkanlah dirimu semua untuk memasuki fase keluarga Katolik dengan mengingat bahwa keluarga itu menjadi tempat untuk setiap generasi baru boleh belajar iman dan juga belajar nilai-nilai hidup Kristiani. Tuhan memberkati. Iya. Oke guys, sobat muda yang ada di rumah, terima kasih sudah ada bersama saya Monik dan Rian untuk katekese di minggu ketiga ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Romo Wen selaku pastor paroki di Paroki Bangatawa, kakak-kakak, orang muda yang sudah
sudah membina rumah tangga, dan juga teman-teman muda OMK, Dekanat, Lembata yang sudah bersedia menemani kami di minggu ketiga yang sangat seru dan hebat bersama narasumber kita ini. Kita akan berjumpa di katekesi minggu keempat dengan tema tantangan keluarga Katolik dalam menciptakan generasi baru. Ada siapa kalian narasumber kita? Kita akan bertemu dengan narasumber yang tidak kalah hebat dengan narasumber kita pada hari ini. Teman-teman pasti penasaran siapa dia, tapi kami tidak akan menyebutkan untuk minggu ini, dan di mana tempatnya itu sangat privasi. Jadi ini akan menjadi membuat rasa penasaran untuk teman-teman. Ya kan kalian? Oke teman-teman, jangan lupa tetap bersama kami dalam akun Komsos ini, dan jangan lupa like dan komennya. Kami sangat menantikan untuk perkembangan kami ke depannya. Kemudian bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sayonara.